Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita memasuki area Muslim Vibes, Muslim Life Festival One Stop di Balikpapan. Jadi kita lihat nanti. Jadi nanti akan kita lihat. Nah, Mah, ini uangnya Mah, sendiri-sendiri. Ini loh. Nah, pintu masuk di sebelah kanan Ikhwan, di sebelah kiri Akwar. Masing-masing bayar 20.000. Nanti kita lihat keseruan festivalnya apa aja ya. Balik lagi masih keluar baru balik lagi ya kembali 60 20.000 Pak lebih bagi para wanita karena keluar nanti masuk lagi para wanita itu mereka menjaga yang namanya apa sikap mandi berapa dan Islam mengajarkan kami ini dua oke berarti 40.000 speechless ya dari mana tapi ini kayaknya kita mau langsung aja nih biar interaksi sama pengunjung. Berapa Mas? 20.000 Pak 20.000 Satu orang ya? Satu orang. Murah meriah ini teman-teman ya. jadi kembali 80 Bapak, kita ini kalau kita malu bilang kepada Allah kalau kita silakan terima kasih Pak Nah, sekarang kita lihat di sini banyak tenan-tenan. Ya, coba kita lihat daftar tenannya di sini. Kalau kita berbuat maksiat udah selesai semua itu udah. Floaty, kami, Ada lagi? Coca-Cola, Ada lagi tambah. Misalkan ada hadiah. Ada hadiah. venue map. Kita ulang. Nah, ini ada petanya nih. Kita juga izin nanti Dari ya, mulai pintu saya masuk, cegah manggung, juga. area bermain sampai pintu keluar. Mungkin Pak, sebelum ini Bapak dari mana nih Pak? dari tinggal Di hari ini aja atau sebelum itu sudah datang? Baru ini, baik. Tadi kan disebutkan itu Ini istri Ana yang mau cari makanan. Memang kesukaannya dia makan supaya gemuk. Ada nasi goreng Arab mah, tuh mah. Tuh. Ya. Masya Allah ramenya. Senang sekali kita melihatnya ini. Rame sekali. Para muslimin dan muslimat di Balikpapan lagi berkumpul untuk menikmati Muslim Vibes. Mau beli apa? Mau beli apa mau foto-foto? Di sini makanan semua mah. Kalau pakaian di mana mah? Sebelah sana mungkin ya. Kita muter dulu baru kita cari makan. Ya. Tol daging, tahu crispy. Susu sehat, nah ini enak ini. Pompong di sini beli dulu mah, biar gak balik. Oh iya. Lah ini nih, pakaian sebelah sini mah. sendirian Ah, ini anak muslim ada di sini. Ini anak muslim ada di sini. Ketika masuk ke masjid ada kajian segala macam dia ngerasa loneliness merasa tersendiri nggak punya Oh, itu ada teman, booth nggak punya booth lain. kajian ya. Sedangkan mungkin stigmanya ketika masuk kajian itu yang lainnya tuh kayak cuma rutin saya alih iya terus di bagian akhlak ya bagian akhlak cara juga Apa mah? Hah? Apa? Lokasinya ada di Islamic Center Balikpapan.
di halaman parkir Masjid Madinatul Islam. Wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan yang bagus dan sindiran yang bagus bagi Ustaz ikhwan. siapa itu mah? Sindiran yang langsung kita katakan kalau kita melempar batu itu langsung Main mengenai ini loh pada mah. tempat. Mah, bakso ini lah enak. Dan ini hakikatnya menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak saling menegur. Ustaz Hamdani mah. Kenapa? Masya Allah. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, Ustaz Hamdani mah, "Tabassam Masya fi Allah. wajhika akhika Dari belakang sadaqah." kelihatan aku. Bahwasanya senyum di hadapan Masya saudara Allah. semuslim Ustaz Hamdani. Masya Allah teman-teman, ada Ustaz Hamdani dari Bontang. Beliau. Maka menegur saudara kita, terutama ya, yang baru ngaji datang, Masya Allah, seharusnya kita katakan ahlan wa sahlan. Seharusnya kita katakan seperti itu. Coba bayangkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian pada waktu itu pada sahabat yang mana mereka meninggalkan seluruh apa? Seluruh hartanya pada waktu itu dia tinggalkan harta itu. Masya Allah, ini Kemudian Ustaz Hamdani dari sampai Bontang di teman-teman. Madinah apa yang terjadi? Di Madinah Rasul kita Memberikan SAW kajian di mempersaudarakan acara antara Muhajirin dan Ansor. Itu yang pertama Balikpapan kali Fest. dilakukan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, ternyata seharusnya kita yang paham terhadap syariat ini, seharusnya kita yang lebih dahuluan menyapanya. Karena kenapa? Karena kebaikan itu kita yang harus melakukan dulu. Karena apa? Karena Rasul kita selalu mengatakan mandalla alal khair, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala sempurna tanpa mengurangi pahala orang itu sendiri. Oleh karena itu, kita nemukan bahwasanya sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan, ya, bagi ikhwan, akhwat yang mana apa, yang mana sudah lama ngaji tapi nggak mau tegur sapa, nggak mau senyum sama apa, sama saudara semuslim. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan itu. Oleh karena itu, ya, ikutilah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah suri teladan kita. Ikutilah dia, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Yang mana ketika kita mencintai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, oh itu adalah kenikmatan yang sangat indah. Kemudian kita praktekkan. Jangan cuma kita katakan, oh kita terapkan innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya seorang muslim dan muslimat itu akan bersaudara. Saudaranya gimana caranya? Apakah saudaranya dengan apa? Dengan tidak mengucapkan salam, tidak menegur sapa. Apakah seperti itu? Mentang-mentang saya, oh saya ini, saya itu entar saya. Tapi sekarang, ya, kita katakan sekarang. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tegur sapa, terutama senyum. Tapi ingat, jangan sembarang senyum. Ya, ini senyum pilih-pilih. Ya, kalau datang akhwat, masya Allah, ya, senyumnya lebar. Ya. Tapi kalau apa? Kalau ikhwan, senyumnya gimana? Senyumnya hilang. Jangan hadirin. Ya, mungkin Ustaz bisa nafas. Fenomena ya ketika akhwat ada yang dia nggak tahu ini kajian mungkin, kan datang nih belum. Ya kan biasa kan akan ya, saudara-saudara kita Berikut kolaborasi Ustadz Rofi'i Balikpapan dan Ustadz Hamdani Hafizahullah ini dari kadang-kadang juga Bontang. menjadi stigma fenomena yang akhwat-akhwat ngaji yang melihatnya dari atas ke bawah. Akan menjadi malu lagi untuk masuk masjid. Ya, seperti yang sudah disampaikan Ustadz Hamdani tadi ya, bahwasanya pada asalnya al-haya khairun kulluh. Ya, rasa malu itu kebaikan seluruhnya. Rasa malu itu akan berbuah kebaikan. Tapi perlu diketahui ada saat-saatnya rasa malu itu menjadi suatu hal yang kurang terpuji ataupun tercela ketika hal itu menghalanginya dari kebaikan. Maka nasihat saya mungkin bagi ya muslimah atau wanita yang seperti yang ditanyakan tadi, melihat fenomena seperti itu tatkala dia baru masuk satu masjid, dia mungkin
ya tujuannya, keinginannya ingin hijrah, ingin baik lah gitu ya, ingin berupaya mencari lah jalan sedikit-sedikit menjadi seorang wanita salehah, lalu dia pergi ke sebuah masjid atau pergi ke sebuah kajian yang di sana ada kajian, tapi setelah dia datang masuk malah dia dapati para wanita muslimat yang mungkin sudah berjilbab panjang, berhijab, hanya sebatas disapa dengan pandangan yang lihat atas bawah kan begitu saja kan. Itu yang mungkin membuat dia, aduh ya salah sih aku ini, tapi kok begini dia kan gitu. Ya, jadi nasihat saya tidak perlu, maksudnya tidak perlu dia malu untuk terus belajar. Ya, dia tidak perlu malu dengan kondisi dan keadaan seperti itu. Bahasa kita ya maju terus pantang mundur. Kalau niatnya kuat untuk memperbaiki diri, ingin menjadi seorang wanita yang salehah, maka jangan malu-malu untuk tetap terus bertanya. Kemudian ya kalau bisa dia yang menjadi contoh untuk mereka, menegur mereka, menyapa mereka, menanyakan misalnya bagaimana pakaian yang syar'i, kok pakaian kalian seperti ini, apa alasannya, adakah kan begitu kan, memang adakah tuntunannya dalam Islam. Itu tidak perlu malu-malu. Nabi SAW pernah menyebutkan juga bagaimana wanita Ansor itu kan dikenal pemalu. Wanita Ansor itu, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya itu, ni'man nisaul Ansor, sebaik-baik wanita itu adalah wanita Ansor. Memang mereka dikenal pemalu, wanita Ansor di masa itu. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk tafaqquh fiddin. Ya, itu tidak menghalangi mereka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ni'man nisaul Ansor, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor, lam yakun yamna'uhunna al-haya ayyatafaqqahna fiddin. Rasa malu yang dimiliki oleh wanita ini memang terkenal pemalunya itu. Ya, itu tidak menghalangi mereka untuk tafaqquh fiddin. Ya, jadi semangat terus walaupun malu. Bahkan kita dapati beberapa kejadian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana wanita Ansor yang dinikahkan oleh Nabi SAW dengan laki-laki muhajirin, yang mana laki-laki muhajirin ini kan mungkin ada sisi bedanya dalam, mohon maaf, berhubungan suami istri itu, sampai mereka nggak malu-malu datang kepada Nabi untuk menanyakan itu, sampai turun ayat itu, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu ladang bagi kalian, silahkan kalian mendatangi dari mana saja, yang penting masih di tempat bercocok tanamnya. Sampai seperti itu nggak malu mereka. Nah, apalagi cuma masalah diplototin kan, datang ke masjid cuma dilihat atas bawah kan begitu kan, wah ini kelihatan auratnya masih ini enggak, masih tidak perlu dia malu, karena pada asalnya dia kan nggak tahu dia dalam keadaan ini. Tapi ya itu tadi nasihat kita, saya pribadi, jangan dia malu untuk terus bertanya, terus belajar bagaimana yang telah dicontohkan oleh wanita Ansor. Mereka tidak malu-malu dalam hal itu. Dan Nabi kita juga SAW pernah menegur Aisyah radhiyallahu anha ketika Ummu Sulaim datang menanyakan kepada beliau tentang masalah mimpi. Apakah seorang wanita, hal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtamalat, ya, atau idza ra'atil ma', apakah seorang wanita tetap mandi apabila dia mimpi melihat air? Basahlah bahasa kita. Apa wanita itu tetap mandi? Aisyah pada waktu itu kan sedikit menegurnya, kamu bikin malu aja kan begitu. Bikin malu aja kok nanya-nanya begitu sama Rasulullah SAW. Tapi justru beliau yang menegur Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini nggak ada masalah. Ini justru innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu-malu dalam menerangkan atau menjelaskan kebenaran. Maka kata beliau SAW, ya dia tetap mandi. Ya, seorang wanita itu tetap dia mandi apabila dia melihat dalam mimpinya sesuatu, kemudian dia dapati air, maka dia tetap mandi atau mandi apa mandi basahan. Ya, kalau misalkan Sabia tadi Demikian dulu ya teman-teman. tidak ada ilmu. Nanti akan kita sambung lagi. Makanya tadi Barakallahu ketika dia betul-betul ingin warahmatullahi hijrah, wabarakatuh.